Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Thayyib. Alhamdulillah, uh, kita sudah sampai pada pertemuan yang ketiga dari pembahasan adab yang keenam, at-tanafusu fi talabil ilmi. Kita sampai halaman 70 kemarin. Sekarang kita masuk ke bab yang baru atau permasalahan baru, masih pada adab yang keenam, tapi masalah yang baru, yaitu as-su'alu miftahul ilmi, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan as-su'alu miftahul ilmi. Bertanya adalah kunci dari ilmu. Katsiran ma ya'taridu talibul ilmi masaila yaqifu indaha mustashkilan aw ha'iran. Kebanyakan apa yang menghalangi, apa yang merintangi para penuntut ilmu, ma ya'taridu talibul ilmi, apa yang menghalangi, merintangi para penuntut ilmu berupa masail, masailu berupa masalah-masalah yaqifu indaha, yang berada di mana? Berada di depannya. Mustashkilan, baik itu masalah tersebut mustashkil, yaitu rancu, rancu masalahnya, dia nggak tahu ini hukumnya bagaimana, atau hairan, dia bingung terhadap apa yang dia harus hadapi dari permasalahan yang dia hadapi. Fal wajib ayas ala anha al ulama mustarsyidan mutaaddiban ma'ahum mutawadi'an baina aidihim. Maka wajib bagi dia, seorang penuntut ilmu, untuk bertanya kepada para ulama, mustarsyidan, dalam rangka untuk mencari petunjuk, bukan untuk mendebat, mutaaddiban, dan dia tetap menjaga adab dengan para ulama, mutawadi'an baina aidihim, dan dia bersifat tawadhu, rendah hati di depan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang ahlu dzikr yang mempunyai ilmu ketika kalian tidak mengetahui suatu hukum dari masalah. Nah, walaqad warada fil hadis alladhi rawahu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya anna rajulan syujja fi safarin, bahwasanya ada seorang laki-laki syujja fi safarin, dia terluka, syujja itu terluka di bagian kepala, terluka sehingga dagingnya kelihatan, kulitnya terbuka di bagian kepala ketika sedang berada di safar. Summah talama, kemudian ketika sedang tidur, orang yang terluka ini, beliau ihtalama, bermimpi basah, mimpi basah. Faqila lahu ma najidu laka min rukhsatin. Kemudian dikatakan kepada laki-laki ini, ada orang yang berkata kepada laki-laki tersebut, aku tidak mendapati bagimu rukhsah. Nah, faghtasala famata. Kemudian akhirnya karena diberitahukan bahwasanya tidak ada rukhsah bagi dia, artinya dia ketika mau sholat subuh dia mandi, faghtasala famata, dan dia pun akhirnya meninggal, diakibatkan dari lukanya terbuka di kepala. Kemudian dia siram air, dia mandi, akhirnya masuk ke dalam kepalanya dan menjadi tambah parah lukanya, dan akhirnya dia meninggal. Falamma ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kabar dengan kejadian itu, maka Rasul pun bersabda,
qataluhu qatalahumullah. Sesungguhnya mereka itu telah membunuh laki-laki itu. Qatalahumullah, semoga Allah ya membunuh mereka. Maksudnya membalas kejahatan yang mereka lakukan. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Alangkah baiknya ya, alangkah baiknya atau tidaklah mereka bertanya. Idza lam ya'lamu, kalau seandainya mereka tidak tahu. Fa innama syifa'ul ayyi, syifa'ul ayyi as-su'al, karena sesungguhnya obat dari ayyi itu kebodohan, al-jahl, adalah as-su'al, bertanya. Wal ayyu kusurul fahmi. Wal ayyu adalah kusurul faham, lemahnya pemahaman, pendeknya pemahaman. Nah, kemudian dalil yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, rahimallahu nisa al-ansar, semoga Allah merahmati para wanita dari kalangan Ansar. Lam yamna hunna al-haya ayyas'alna an amri dinihinna. Karena sesungguhnya mereka malu, perasaan malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang permasalahan dalam agama mereka. Para wanita, para sahabiah Ansar, mereka nggak malu kalau bertanya tentang permasalahan agama yang memang mereka butuhkan, hukumnya apa, dan yang lain sebagainya. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, ziyadatul ilmi al-ibtigha wa darkul ilmi as-su'al. Nah, bertambahnya ilmu itu dengan ibtigha, mencari. Nah, wa darkul ilmi, dan ilmu itu dapat disusul, dapat didapatkan dengan cara apa? Dengan cara as-su'al, dengan cara bertanya. Wakila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bima adraktal ilma, qala bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Ini sering diulang-ulang ya oleh para salafah kita, itu perkataan Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ditanya, bima adraktal ilma, dengan apa engkau bisa mendapatkan ilmu? Dan kemudian jawab Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, bilisanin sa'ul, dengan lisan yang bertanya, senantiasa bertanya, ketika nggak paham tanya kepada ustadznya, kepada gurunya, kepada orang yang lebih tahu, kepada temannya yang lebih tahu. Wa qalbin aqul, dan dengan kolbu, dengan kolbu, jantung ya, kolbu, dengan jantung yang akul, yang berpikir, memikirkan. Setelah ditanya seperti ini, dia pikirkan, oh begini. Nah, dia kemudian ambil kesimpulan. Nah, wa Ibnu Syihabin qala al-ilmu khazain. Jadi Ibnu Syihab beliau mengatakan al-ilmu khazain. Ilmu itu berupa khazain, berangkas, lemari-lemari ya. Jadi kata khazanah zamannya khazain. Jadi ada lemari, ada loker-lokernya. Wa mafatihuha as-su'al, dan kunci-kuncinya. Kalau misalnya ke tempat wisata, kan ada loker-loker tuh, atau di pondok kan ada loker-lokernya. Nah, ilmu seperti itu. Ada loker-lokernya, ada fikih, ada tafsir, macam-macam. Nah, kemudian kunci-kuncinya adalah apa? Kunci-kuncinya adalah dengan bertanya. Ketika kita nggak bisa membuka lokernya, kita cari kuncinya dengan cara apa? Dengan cara bertanya tadi. Wa qala ahadus syu'ara. Nah, kita tutup dengan perkataan salah seorang penyair, al-hirsu ala idza kunta fi baladin jahilan, jika engkau berada di suatu daerah dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa, walil ilmi multamisan fas'al, maka carilah ilmu. Multamisan mencari, memohon ya, mencarilah ilmu, fas'al, dan bertanya. Fa inna su'ala syifa'ul ayyi
karena sesungguhnya bertanya itu adalah obat kebodohan. Kama qila fil masalil awal, sebagaimana dikatakan pada masal yang pertama. Baik. Kemudian selanjutnya ada permasalahan yang selanjutnya adalah al-hirsu ala kutubil ilmi, yaitu bersemangat, ya, perhatian kepada buku-buku keilmuan. Yan bagi li talibil ilmi ay yahrisu ala iktina'i kutubil ilmi. Selayaknya atau seyogyanya bagi para penuntut ilmu untuk senantiasa senantiasa perhatian terhadap iktina'i kutubil ilmi, untuk menjaga buku-buku ilmu yang dia punyai. Walaupun hanya fotokopian, ya dia jaga, dia rawat, jangan ditaruh sembarangan, jangan ditaruh di bawah bantal untuk tiduran, jangan taruh di tempat yang atas, yang tinggi, taruh di lemari agar tidak dilecehkan. Oke. Wadirasati fiha, dan dia juga harus senantiasa mempelajari kitab-kitab tersebut. Wa ayyatani biha fala yufrid fiha, dan dia senantiasa menjaga kitab-kitabnya, fala yufrid fiha, dan jangan lalai darinya, jangan berlebihan, jangan lalai. Maksudnya lalai, ya dia tinggalkan bukunya, enggak pernah dibuka, cuma dibeli, seperti itu. Li'annaha alatut tahsil, karena sesungguhnya kitab-kitab ulama itu yang ada adalah alat untuk mendapatkan sesuatu, yaitu mendapatkan ilmu. Wa hiya aghla min nafa'isid dunya wa jawahiriha, dan buku-buku itu aghla, lebih mahal nilainya daripada barang-barang berharga, nafa'isid dunya, barang-barang berharga, barang-barang mahal di dunia, dan juga jawahiriha, permata-permata yang ada di dunia. Enggak ada bandingannya dengan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Oke. Allah taala alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam.